Jadi jangan karena kayak gue udah kecintaan banget pengen langsung nikah tanpa Tapi ngobrolin belum ini dulu, ngobrolin karena hal menurut aku ini hal dulu. ini yang paling penting dibandingkan kamu mau nikah di Betul. gedung mana, kamu mau menikah Betul. inspired wedding kamu seperti apa, itu Sebelum lebih itu penting, tolong ya. obrolin dulu setelah menikah kalian mau gimana. Betul, karena acara yang kamu idam-idamkan itu our wedding dream itu cuma berlangsung 3 hours maximum. Iya. Maksimum Ya, lagi ada sehari 3 lah. kali, ada 3 kali acara, 4 kali acara, udah itu That- paling that's lama it, banget gitu. 2 minggu deh kalau emang maunya paling lama banget 2 minggu. Tapi habis itu pernikahan kalian tuh more than 2 weeks. Hai, welcome to Siskes. Wow. Yeay, Lebel. yeay. Hari Jadi ini mau bahas apa nih? Apa kabar? alhamdulillah baik ibu. Jadi Kenapa formal sesuai sekali kita ini ya? Iya, karena ini kenapa ada bantalnya? Oke. Jadi sesuai sama outfit Ibu hari ini. apa tuh? Jadi kita akan membahas parenting ibu muda. Waduh, parenting ibu muda. Tapi di sini Takut. di garis bawain bahwa tidak menggurui siapapun, tapi hanya Betul, sharing. cara parenting kakak sebagai ibu muda. Kakak sekarang usianya berapa? 25 tahun. 25. Ya nggak muda Iya. banget lah ya. Ternyata Itu biasa baby aja. face aja ini Iya. kakak New mom Nabila sih, ini. bukan new mom. Iya. Iya. New mom. Iya. Menjadi ibu sudah berapa bulan? Alhamdulillah baru 6 bulan dan still learning. Still learning. Iya. Oke, baik. Nih, oke. Berdasarkan apa nih? Yes. Berdasarkan question box lagi ya? Yes. Masih ada sih. Pertama question dari box-nya. question box, kedua emang dari akunya sendiri. Oh gitu. Oke, ini dari akunya sendiri dulu bisa nggak Oh ya? gitu, nggak mau ada Yes. question box nih, takut banget dari dedek langsung ya. Ini aku aja megang biar. Iya makanya ini tak cariin. Nih. Thank you so much. Oke. Banyak tuh dari kemarin kasih question box, banyak yang nanya tentang Mas Gar. Mas Garudanya lagi maem guys di bawah. Tadinya kita mau ngajak Mas Garuda, tapi Mas Garuda lagi makan, jadi nggak bisa. Yang tadi Mas Garuda lagi tidur, sekarang lagi makan. Makan ya. Aktivitinya banyak, yes. Nih, yang pertama kali banyak yang nanya adalah dari mana kakak belajar parenting buat Garuda? Apakah itu dari mama atau dari mana gitu? Dari yang utama ngecontoh mama sih. Nah kan ingat-ingat waktu mama, karena Mas Garuda kan baru 6 bulan ya. Yes. Waktu mama iniin dedek, kasih dedek karena kan pas itu kan berarti pas dedek umur 6 bulan kan berarti kakak udah lumayan ngerti lah ya, udah ingat mau ngasih makan dedek apa gitu-gitu kan. Udah mulai contoh, cuma diaplikasikan juga di apa ya, cocok-cocokin sama keadaannya Mas Gar sekarang nih. Apalagi kan Mas Gar cowok. Dan ini hal yang sangat baru di kita ya. Anak-anaknya mama dua-duanya perempuan. Anak-anaknya Uti dua-duanya perempuan. Waduh. Jadi ngeliatnya emang perempuan terus ini. Jadi pas Mas Gar ada gitu, waduh, nih harus lebih banyak belajar lagi nih, nggak bisa 100% nyontohnya gitu. Jadi banyak lihat-lihat video, banyak baca-baca dari internet, dari mana-mana gitu. Sekarang kan mudah ya kayaknya mencari informasi. Betul. Cuma yang susah adalah memilah dan memilih yang pas gitu. Begitu. Dari situ. Oke. Tarik mundur nih. Berarti kesiapan untuk menjadi seorang ibu adalah dari pertama kali hamil, betul? Jadi selama hamil itu ada nggak sih rasa ketakutan untuk menjadi seorang ibu, terus ketakutan yang ini kita tarik mundur sebentar ya, kayak kita tarik mundur kesiapan menjadi seorang ibu tuh apakah dibangun? Nggak, aku penasaran, ini jujur pertanyaan dari aku sendiri karena aku penasaran. Aku belum menjadi seorang ibu dan aku juga pasangan juga belum ada, jadi untuk berpikiran kayak gitu tuh kayak berpikiran ke situ tuh kayak sesuatu yang
harus aku gali lagi, apakah menjadi kesiapan seorang ibu tuh ketika kakak memutuskan untuk menikah itu sudah mulai siap menjadi seorang ibu, atau saat saat hamil atau saat melahirkan di day one itu baru siap, ada rasa siap untuk menjadi seorang ibu. Karena yang aku tahu selama ini kan kita muda bersama dan kita mempunyai ketakutan bersama untuk menjadi seorang ibu, apalagi untuk melahirkan dan segala macam. Jadi aku kepo nih, ketika jadi seorang ibu kan harus mempunyai tekad yang besar, tekad untuk melahirkan, tekad untuk ngurus anak, itu kan bener-bener zona nyaman tuh diterabas gitu lah istilahnya. Itu pas kapan dan gimana caranya gitu, karena kan aku tahu kakak dulu ada rasa takut untuk menjadi seorang ibu gitu. Seorang istri, seorang ibu Yes. gitu ya. Dari sebelum nikah jujur, pas udah tahu mau nikah, karena udah ada pembicaraan bahwa gimana nih, kan sebelum menikah tuh harus ada obrolan dulu, harus sama-sama sepakat sama pasangan terkait anak. Mau ada penundaan kah? Terus atau mau let it flow aja, ya udah kalau dikasih cepat alhamdulillah, kalau misal dikasihnya belum dikasih cepat juga ya udah yang penting nunggu. Atau ada 3 opsi sih menurut kakak, kalau misal ternyata nggak dikasih cepat, apakah kita mau usaha langsung secara instan, maksudnya nggak usah nunggu tapi kita ada usaha-usaha lain kah gitu, tabung kah atau apa gitu. Nah kita waktu sebelum menikah itu memilih yang let it flow gitu, jadi tidak ada penundaan, dan ketika nanti memang belum dikasih cepat ya udah kita dikasihnya nunggu dikasih aja gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya dikasihnya cepat gitu. Jadi dari sebelum menikah udah, karena milihnya yang let it flow tadi, otomatis ada prepare untuk ketika nanti Allah kasihnya cepat, berarti aku harus bisa jadi ibu secara cepat gitu loh. Tuh, jadi persiapannya ya mulai baca-bacanya dari sebelum menikah. Betul. Gitu. Dari sebelum menikah terus, tapi baca-bacanya bukan yang bagaimana cara mendidik anak, itu belum sih. Gimana caranya kalau ngelawat bayi itu masih yang ringan-ringan gitu loh. Gitu. Dan ternyata setelah alhamdulillahnya ternyata bener, dikasihnya cepet nih alhamdulillah. Itu ya baru macam-macam tuh yang dipelajarin gitu. Terus sih guys, aku agak malu ya kalau sharing parenting ini, aku baru 6 bulan. Tapi kan kita baru disclaimer dari awal di iya sini sih, tuh bukan sharing menggurui, sih. tapi itu sharing karena kan Nih, banyak yang pengen tahu juga gitu kan. bener sih, ya sih. Gitu. Apa yang tak alamin aja ya guys. Nggak ada I don't know salah, ini. nggak ada yang benar. Benar, Karena kan iya, ini iya. yang bener-bener yang kakak alamin, dan kalau di kakak cara ini cocok, tapi Iya, kan belum tentu betul. di orang lain cara ini cocok. Yes, Seperti itu, benar sekali. Muda-muda. Apalagi tentang Mas Gar nih. Ada kan tadi kata kakak karena perbedaan gender ya kita sama Mas Gar gitu. Jadi kakak tuh perlu baca-baca di search di search lainnya, search lainnya mengenai gimana cara parenting anak laki-laki Iya, gitu. betul. Tapi di luar gender itu apakah ada perbedaan di antara parentingnya mama dan sekarang? Contohnya adalah parenting zaman dulu itu di bedong. Bukan parenting ini, ngurus bayinya ya. Kakaknya kalau begini, parenting ini untuk zaman- mendidik, kayaknya kalau sampai umur Mas Garuda sekarang masih sama. Karena kan belum yang butuh harus ini banget ya, masih bayi banget ya, masih 6 bulan. Jadi masih sepertinya masih sama, jadi masih banyak banget sharing sama mama ini gimanain ya. Terus tentang empatinya, apalagi baru banget empati. Itu kemarin juga sempat salah kan. Makanya sempat kemarin mama suka ngasih kita salmon nih. Terus sih Mas Gar salmon, ternyata Mas Garuda ternyata tidak cocok salmon, cuman sempat merah-merah gitu. Terus sudah di alami Mas Garuda dari setelah ditarik mundur ASI pertama. Iya, waktu ASI awal-awal. Sashimi kan, sashimi salmon gitu. Tapi pas ASI tiba-tiba badannya merah-merah. Tapi pas itu tuh belum yang kita ngeh banget, terus ini gara-gara salmon. Cuma sempat kebesit sih di kakak, Pak, gara-gara makan salmon ya gitu.
Cuma kan kalau pas empasi awal kan nggak nyangka kalau ternyata masih alergi. Oh ternyata alergi bener nih, berarti nggak usah gitu guys. Cuma alhamdulillahnya Mas Garnya tetap sehat sih, cuma ada merah-merah di kulit aja kemarin beberapa jam, habis itu hilang. Alhamdulillah sehat, nggak ada efek yang gimana gitu. Balik lagi ya tadi, sharing sama mama, masih banyak banget empasi, terus gimana ngerawatnya gini sih. Cuma kalau perbedaan kayak apa tadi, ngerawat bayi di bedong gitu-gitu ya. Nah, kebetulan sekali bukan karena anak sekarang nggak di bedong. Mas Garuda itu gitu. Bukan itu. Jadi bukan karena anak sekarang tidak boleh di bedong, bukan itu kalau Mas Garuda. Dia lepas terus karena kekuatan dia ini super. Jadi setelah di bedong pasti tangannya lepas. Tapi dia tuh nggak nangis. Di bedong juga nggak nangis, mau aja. Cuma copot terus. Nggak tahu apa aku yang nggak bisa ngebedongnya ya guys, cuma emang copot terus gitu. Jadi ya udah deh, sekalian aja. Jadi cuma 2 bulan kali ya, 2 bulan doang di bedong. Nggak nyampe 2 bulan sebulan kali Mas Gar. Awalnya memang nggak di bedong, cuma kok kayaknya agak setuju karena dingin kan, bayi masih sering dingin. Terus sama dokternya juga gimana caranya dianget-anget ya, karena masih bayi, suhu ruangannya juga dibedain sama yang dewasa. Jadi ya udah deh di bedong aja gitu. Dan kalau bisa nggak susah. Awal-awal pas belajar ASI kan, pas belajar nge-ASI juga kalau di bedong tuh lebih gampang karena tangan dia nggak kemana-mana, jadi dia nggak cepet emosi kan. Jadi awalnya di bedong, cuma karena ya itu lepas terus dan akhirnya kita yang menyerah. Bukan Mas Gar yang rewel, bukan. Tapi kita yang menyerah, ya udah deh dicopot aja gitu. Sama kayak di box bayi juga begitu. Oh ya, tapi Mas Garuda tuh udah nggak tidur di box bayi ya kalau nggak salah ya sekarang ya? Oh enggak sama sekali. Udah 2 bulan enggak nyenyak. Mas Garuda tipe yang kayaknya harus ada orang dan orang di samping-sampingnya. Kalau di box mungkin ngerasa sendiri ya, nggak tahu siapa yang dirasakan bayi. Cuma walaupun sekamar gitu, kalau Mas Garnya di box enggak, dia nangis. Mas Garuda itu kayaknya physical touch sih kayaknya. Dari dia suka dicium happy, dia dipeluk tuh happy gitu. Terus kalau tidur harus skin to skin. Kalau nggak skin to skin tuh Mas Garuda susah banget. Masih apa ya, gelisah tidurnya. Makanya kalau tidurnya gelisah, yang penting kena skin to skin aja. Dan Mas Garuda itu ternyata word of affirmation banget, apalagi jadi kalau dari sini ngomong Mas Garuda ganteng, gini-gini dia maksudnya senyum-senyum gitu, kayak dengan senyum khasnya Mas Garuda gitu. Dia ngerti nggak ya sebenarnya, apa kita aja yang mengartikan itu ya? Nggak tahu sih, tapi kalau di umur sekarang kayak 6 bulan dan udah ngerti kali ya? Itu menurut aku udah agak ngerti, karena kayak dipanggil itu udah tahu ya manggil tuh yang sebelah mana gitu. Terus nggak setiap ada orang manggil tuh dia nengok, yang dia kenal, suaranya yang dia kenal, sama kalau manggilnya Mas Gar gitu dia baru nengok ya kan. Jadi udah tahu, mungkin dia udah ngerti nama dia Garuda gitu kali ya. Ngerti ya Mas ya? Kayak kalau misalnya Mas Garuda ganteng, dia kayak udah ketawa-tawa. Ya udah langsung nengok cepet sih tuh kayaknya. Yes, betul banget. Nah terus lagi ini kita tarik maju jauh. Wow, amazing. Ketika Mas Garuda udah mulai sekolah, kira-kira pengajarannya kakak tuh mau ke gimana gitu? Ini karena ada yang nanya kayak gimana parenting ketika anak sudah sekolah kayak gitu-gitu. Kira-kira kakak tuh termasuk yang menerapkan mau ikut full day school atau dimasukin ke mana? Daycare gitu-gitu, atau pengen dipegang sendiri even though sama Encus, tapi kayak dipegang sendiri dan ya udah diikutin alurnya, dimasukin ke sekolah biasa kayak gitu. Kalau kakak sekolah biasa juga mau swasta apa negeri gitu-gitu kan. Iya. Yes. Pilihan ya kayak gitu ya. Kalau kakak kayaknya enggak yang ke daycare ya. Kenapa? Karena alhamdulillah banget ini yang tak syukuri banget, yang panggungnya dekat. Jadi kalau pas ditinggal kerja keluar kota lama itu kesini kan, jadi ada yang pantau.
Mungkin kalau yang jauh-jauh nothing choice pasti ke daycare, dan itu nggak apa-apa juga karena kan ya namanya juga buat cari rezeki ya buat anaknya juga gitu, jadi pasti harus ada yang dikorbankan. Yang penting pilih-pilih daycare ya guys gitu. Terus nantinya kalau Mas Garuda sekolah, kalau planningnya sekarang sih ya kayak masuk ke sekolah kakak yang nggak yang homeschooling sih kayaknya. Oh enggak. Iya, nggak homeschooling karena Biar yang bersosialisasi. pertama, iya betul, Mas Garuda butuh sosialisasi langsung sama teman-temannya. Terus kayaknya lingkungan kita juga udah pada gede-gede, nggak yang ada seumuran dia banyak gitu. Jadinya kayak nanti nggak punya teman ngobrol yang seumuran gitu. Kalau nggak homeschooling, nggak tahu sih, karena kita bukan anak homeschooling juga ya. Iya, Jadi nggak tahu sebenarnya pergaulan kita berdua homeschooling bukan. tuh yang kayak gimana, cuma sepertinya tidak, untuk sekarang planningnya tidak ke homeschooling tapi ke sekolah biasa. usual ya, sekolah yang seperti biasa aja gitu. Negeri dan swastanya belum tahu. Kemudian dan swastanya, kalau kakak sih pengennya swasta ya. Itu swasta. Sepertinya swasta. Sepertinya swasta. Sepertinya. Gitu. Nah, tarik agak jauh lagi nih. Kakak itu akan menjadi tipe yang memanjakan anaknya atau enggak? Nggak pengen. Enggak pengen memanjakan. Karena Semoga kalau- nggak refleks. Iya. Tapi soalnya kakak yakin Mm-mm. orang tua yang memanjakan anaknya itu tidak secara sengaja, terus aku mau memanjakan. Refleks. Tapi refleksnya, ya nggak? Iya. Tapi Apalagi? ditambah lagi Mas Garuda ini kan cowok ya. Iya. Jadi kayak harus dipikirin Betul. juga kayak gimana caranya dia tuh punya jiwa tough, even dia tuh udah punya semuanya. Iya, Contohnya kayak itu dia misal makanya. Dia udah punya nih, dia ngerasa dia udah punya tabungan gini-gini, tapi dia tuh harus mau kerja, Tetap- nah itu tetap tuh gimana harus. caranya gitu. Nah ya loh. itu Harus yang dipikirin masih juga. harus kita, kakak juga masih learning yang terkait itu, karena kakak berharap kakak tidak refleks memanjakan. Karena pasti tipenya, orang tua tuh ada refleks memanjakan. betul, Nggak mungkin enggak. betul banget, dan kakak tipe yang Nggak enak. suka memanjakan. Jadinya semoga nggak kebablasan lah. Gitu. Terus kalau misal Mas Garuda minta sesuatu, apa yang akan kakak lakukan? Apa Case. tergantung apa dulu? Case. Tergantung case-nya. Yang aku kasih case ya. Mama, Mas Gar pengen motor dong. Umur dia? 15 tahun. Belum tak kasih. Belum. 17 Tak kasih. dikasih. Langsung dia suruh milih apapun yang dia pengen motornya. Sama kakak yang milihin. Budgetnya sekian ya. Kamu pengen motor yang kayak gimana? Itu mungkin nanti akan dia lebih tahu jenis-jenis motor. Cuma mama ada budget sekian. Kalau keinginanmu lebih dari budget sekian ya tambahin aja. Oke. Gitu. Kalau handphone usia berapa? Nah ini nih tricky nih. Bingung kalau handphone nih. Belum tahu sih. Kalau HP kayaknya Atau mungkin HP tapi masih dititipin ke orang. Jadi kayak mama papa dulu tuh bukan HP tapi iPad. oh iya kalau itu ya. Kalau mama papa itu Bikin kan SD ya. iPad weekend. HP pun aku dikasih HP itu sebenarnya dari kelas 2 SD, tapi HP-nya nggak bisa buat komunikasi dengan siapapun. Jadi kayak cuma HP gaming itu loh. Gaming ya. HP gaming. Karena kan kalau PS Bingung gitu-gitu ya kan kalau kayak anak sekarang nggak kalau dikasih untuk cewek HP. agak susah kan. PS gitu-gitu. Makanya mama tuh dulu beliin aku HP Handphone. gaming. Kalau kakak sih pengennya ya gitu ya, nggak terlalu Every gadget weekend dia banget. dikasih. Tapi dengan pergaulan dia besok, kakak belum tahu. Kakak harus lihat lingkungannya dia dulu. Kasihan juga kalau teman-temannya bisa berkomunikasi dengan oke, lancar, tapi dianya dengan keketatan kita. Pokoknya no gadget. Kasihan nggak sih? Kalau kakak sih kasihan ya. Iya sih. Tapi gimana caranya kita bisa atur cara dia main gadget, terus apa yang dia lihat, kita bisa tahu semuanya. Sampai Gitu sih. dia legal, sampai dia 17 tahun. Sampai dia sebenarnya nggak harus 17 tahun, tapi paling nggak sampai dia bisa ngerti mana yang boleh dilihat sama seumuran dia, mana enggak. Terus sampai dia bisa bijak pakainya. Itu sih. Nah, Baru kakak bisa itu tak lepas. termasuk orang tua yang akan melihat privasi anaknya apa enggak? Terusnya Buka-buka handphone anaknya gitu, masuk iya apa enggak? lihat Ketika anaknya, bisa. kalau anaknya bisa jujur cerita nggak?
Tapi kalau anak yang bohong gitu, ternyata nanti ketika Mas Gar tuh tertutup, anaknya terus ayo beberapa kali bohong, paling untuk ini aja sih, bukan untuk oh setiap saat lihat, enggak, tapi untuk apa sih, kayak shocking gitu loh. Oh mama bisa loh tiap saat lihat HP kamu, berarti kamu nggak bisa bohong loh, kamu nggak boleh bohong. Untuk itunya, paham nggak sih? Untuk shocking terapinya, bukan untuk tahu privasinya banget gitu. Seenggaknya dia bisa apa ya, kalau hal yang perlu diceritakan dia mau cerita gitu. Oke. Dan berarti kakak ini termasuk yang ketika Mas Gar pengen sesuatu apapun itu, Mas Gar dan entah besok ada adiknya dan segala macam, harus melakukan sesuatu dulu apa enggak? Kalau papa guys, parentingnya papa dan mama itu sampai kita SMP, SMA ya, itu ketika kita pengen sesuatu, kita harus nunjukin dulu sesuatu. Jadi ada barternya, Yes. tapi positif. Barternya tuh kalau dulu ranking. Jadi ranking. Aku ranking. Kayak ketika aku pengen ini, ranking aku harus gini. Kalau aku nggak ranking segini, aku nggak dapet HP ini. Coba gitu. even habis itu walaupun nggak ranking dikasih ya. Yes. Kalau misal butuh banget, nggak pasti dikasih. Kalau misal butuh banget, jadi kita pengen sesuatu yang dibutuhkan banget. Tapi karena aku tuh dulu guys, aku tuh edik banget sama squishy. Oh iya, kalau itu. Kalau aku nilai tryoutnya kan? bagus, ya aku tryoutnya bagus, selalu dikasih squishy. Itu pada kelas 6 SD, by the way. Kayak 6 SD, tryoutnya bagus, ini ya bagus, langsung dikasih squishy banyak. Bebas. Tapi ketika enggak, ya nggak dikasih sama sekali. Jadinya pacuan buat aku buat dapetin nilai bagus karena di zaman itu kita belum bisa cari uang, ya kan? Maksudnya kayak kita termasuk yang mencari uang nggak dari kecil. Aku dulu jualan slime juga sih. Dari kecil tapi kayak nggak yang dijadiin patokan utama gitu loh. Kakak dulu jualan binder. Ngaku, siapa yang kalau SD aku jualan isi binder? Aku banget kan sih. Kita kulaan bareng Harvest di Gramedia. Iya, kalau Harvest jualnya mahal ya. Yes, 7.000. Terus bisa barter lagi sama temennya. Yes. Karena Harvest tuh aku nggak tahu ya guys, Harvest tuh dicarinya susah. Dulu. Apa? Iya, yang tebel, bener. Terus yang tadi gambar princess. Terus nggak semuanya bisa dapat Harvest, soalnya kan belinya harus di kayak Gramedia gitu-gitu kan. Jadi kalau yang binder-binder itu kan dijual bebas kan, yang kertas biasa itu. Jadi dan sebenarnya Harvest itu sekarang itu sangat berarti karena kan tahunnya kan udah beda. Ada kan juga kolektor Harvest sampai sekarang tuh tetap ada. Cuma kita kan udah nggak main ya, udah nggak main dan udah pada hilang. Kolektor Harvest, Fishy gitu-gitu kan mereka tetap ada sampai sekarang. Sih, benar. Karena hobi kolektor. Gitu. Lah, nyampe Harvest. Yes, jauh ya. Iya, agak jauh ya. Oke. Ini ada yang nanya, tolong bahas kehidupan AA dan abang setelah Mas Garuda lahir, ada perubahan apa enggak? Ya pasti ada lah guys, di kehidupan suami istrinya gitu ya. Di relationship. Ya ada lah guys, nggak mungkin nggak ada, maksudnya sebelum lahir sama setelah lahir. Yang perubahannya, yang paling signifikan adalah selalu pengen cepetan pulang. Itu nggak kakak nggak Katri sama aja? Kayaknya sama aja sih, sama aja. Pokoknya ada kesempatan pulang, pulang gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan ya enggak. Cuma tetap ada lah kalau me time gitu. Tapi ya nggak betah aja kalau lama-lama, tau gak sih? Karena kayak nyamannya tuh yang lihat Mas Garuda. Gendong dia, masih dia bener-bener terus aman. Paling nggak ada kelihatan mata gitu. Cuma kan nggak bisa diajakin terus, mas kasihan dong masih kecil dengan perpindahan kita yang sangat wow. Bukan wow, jadi sangat cepat. Kasihan. Udah hari ini flight, besok harus flight lagi. Masih kecil, aduh. Kayaknya. Karena aku aja. Toh juga Mas Garudanya belum tentu. Udah belasan tahun. Iya, Mas Garuda masih kecil, belum ngerti. Terus kalau kayak gitu kan, iya belum tentu happy karena badannya capek. Itu kan kalau kayak gitu nurutin kitanya aja ya. Karena alhamdulillah Mas Gar bisa ditinggal. Bisa dititipin yang tiangnya di sini, jadi lebih baik sepertinya seperti itu.
Yes. Karena sebagai orang yang udah belasan tahun aja, misalnya kayak aku kan 19 tahun ya. Pas pertama kali aku ngikutin kakak flight itu aja tuh ya tepar-tepar beneran guys, apalagi anak kecil. Kayak hari ini flight, besoknya lagi flight. Itu tuh kayak udah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kitanya aja capek, apalagi Nah anak itu dia kecil yang gitu loh. dipikirin. Namun kita yang besar aja capek. Dan waktu itu pernah kayak minggu ini pokoknya keluar negeri jaraknya tuh kayak minggu ini keluar negeri mana, besok minggu depan keluar negeri mana. Itu menurut aku perpindahan yang bener-bener paling cepat. Kenapa? Karena kamu sama keluar negeri harus ngurus paspor, bajunya harus lebih banyak, gini gitu kan. Perpindahannya tuh kayak cuman beberapa hari gitu. Badannya tuh kan kayak capek gini. Terus kayak aku Sebelum tentu praktekin kemarin lagi gitu juga. kota-kota yang kita tuju tuh flight dari Jogja langsung nyampe ke lokasi. Nah Yes, kan bisa jadi nggak ada kayak gitu ya, guys. transitnya. kayak yang besok-besok ini juga transit 2 kali. Mau ke kota itu aja transitnya 2 kali. Belum harus perjalanan darat. Aduh, kita yang besar aja pasti capek banget. Lagi yang kecil. Kalau yang besar masih mending guys, ada yang bisa dilihat, masih ada Udah ngerti. pendistractannya. Maksudnya kayak kita capek, kayak waktu itu capek, kita pengen makan kepiting, ke distract makan kepiting, kita pengen lihat pantai, ke distract lihat pantai. Cuman kalau anak kecil tuh dia makan juga masih tim, masih susu, jadi kayak kan, nggak ada yang bisa ngedistract dia. Kalau dia capek ya capek. bener. Gitu loh. Terus lagi awal-awal empasi ini juga biar Mas Gar fokus dulu beradaptasi dengan makanan, dengan kebiasaan yang baru, harus makan 3 kali kan baru ya, buat Mas Gar itu baru kan, makan sesuatu hal yang baru. Jadi biar dia excited dengan belajarnya dia dulu. Yes. Dan Mas Galuh ini termasuk keren banget guys, karena menurut aku ya itu termasuk bayi kuat. Nah kemarin di imunisasi aku kan nggak percaya kan selama ini, kayak katanya Mas Garuda itu baru kemarin ikut imunisasinya Mas Gar ya? Yang imunisasi, tapi kalau untuk kontrol gitu-gitu aku sering ikut. Cuman yang imunisasi aku baru lihat ini, waktu itu aku pernah ikut tapi di luar. Iya. Terus kayak aku baru lihat sendiri, ternyata nangisnya dia hanya nangis karir. Wow. Nggak cuma ada senyum karir, kalau Mas Gar ada nangis karir. Jadi kakak tuh emang sempat cerita ke aku, katanya Mas Garuda jangan ini kaget, Mas Gar tuh kalau disuntik nangisnya cuma formalitas aja, habis itu diem. Dan nangisnya tuh telat, kayak diem dulu langsung kayak gitu. selesai. Kemarin tapi agak nangis karena 2 kali, sekali suntik 2 kan. Iya, karena kemarin itu imunisasinya kebetulan 2 kali, jadinya 2 kali tapi suntikan. Yang pertama kali suntikan itu dia bahkan nggak nangis. Nggak nangis ya. Sama sekali nangis pun nggak. Yang kedua cuma liatin dokter terus gitu dong, tapi nggak nangis. Iya. Yang kedua ini dia baru nangis, kayak lumayan 5 kali OW-an lah, tapi begitu keluar udah nggak nangis. Belum sampai keluar sih, baru diangkat, baru digendong. Dah dia udah ketawa lagi. Ini emang keren sih, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Mas. Alhamdulillah, jadi kita nggak ngerasa kalau dia takut imunisasi. Jadi semua imunisasi, suntik-suntikan dia tuh berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terus dia nggak takut juga sama dokter, nggak takut dengan rumah sakit. Tapi dia tahu kok itu dokter, karena tahu. bener-bener diliatin banget. Dia diliatin terus. Kalau dokter yang terus lagi ngobrol sama kita tuh dipegangin ya, tarik. Jadi terus, berarti dia nggak takut. Kemarin itu aku ngeliat Mas Garuda tuh mau disuntik, dia tahu langsung kayak gini. Pegangan gini. Pegangan kanan kiri dengan erat, seperti dia tahu kalau dia akan diapa-apain disuntik. Terus coba. Tak pikir bakal nangis keras kemarin tuh, karena dia udah prepare kan. Udah prepare pegangan kanan kiri. Wah, nangis nih yang ini. Tapi termasuknya nangisnya keras. Kalau kerasnya keras banget. Tapi iya sih. Cuma sebentar lama aja. Iya, tapi nangisnya termasuk Mas Gar kan sama vulgar ya. Ke orang bukan. Ya mah ke ruang bayi. Iya. Betul. Mas Gar tuh yang waktu itu juga nangisnya parah banget. Kenceng banget sampai kamar. Kenceng banget Mas Gar. Kalau Mas Gar nangis tuh. Terus dengar kemarin deh sampai kamar. Kemarin kan kita nge-surprisein Papa Garuda yang di Pakuan kemarin off air.
Jadi backstage ada nangis, nggak nangis, bercanda itu dia ya. Iya. Dia jarang Udah nangis, itu nggak bercanda ya dia ya. Yang mana Happy sih? yang di kaca yang kemarin off air Pakuan Oh, yang di kaca yang teriak-teriak. Dan Mas Gar tuh suka banget sama kaca, guys. Ini kalau dia lagi bad mood, hadepin ke kaca. Biasanya sih ketawa. Teriak-teriak sih. Ketawa dan dengan Langsung excited khasnya gitu ya. Mas Gar gitu. Pokoknya bener-bener Mas Gar itu merubah hidup kita banget. Yang tadinya aku itu masih anak bungsu banget, pikirannya segala macamnya, semenjak ada Mas Gar tuh kayak Tiba-tiba kayak punya adik ya? kayak gue punya adik nih. Iya. Aku harus ini, aku harus ini. Ya, wow, bayi sekecil itu bisa merubah kita semua. Gitu juga kakak, gitu juga Kak Tri, mama, papa, semuanya itu mesti ada berubahnya gitu loh. Iya. Pasti. Terutama dengan cara parenting, tadi back to topic, Iya, back to topic, parenting. itu tadi. Aku simpulin cara parenting dari kakak itu banyak discuss sama mama Sama dan baca dari Sama, search tapi George, dicocokin sama dokter, keadaan. sama keadaannya Mas Gar secara langsung. Terus kakak itu mulai mempersiapkan diri menjadi seorang ibu dari sebelum menikah. Berarti buat teman-teman yang memutuskan untuk menikah sudah mulai dipikirkan karena Ya, paling nggak mulai tapi dipikirkan diobrolin dulu. Ya, Mau dipikirkan, yang gimana, diobrolin gitu. Apakah mau free child? Apakah mau nunda? Ditunda dulu. Apa let it Sebenarnya flow? semua itu menurut aku pribadi, pendapat aku itu nggak ada yang salah kalau atas dasar kesepakatan. Emang nggak ada salah. Makanya yang penting ngobrol sama pasangannya yang cocok di kalian gimana. Ketemu kesepakatan baru. Karena itu penting sih menurut kakak, penting banget. Jadi sebelum menikah kalian harus ada obrolan itu. Oke. Karena kalau nggak sepakatnya setelah menikah susah banget sih. Betul. Jadi jangan karena kayak gue udah kecintaan banget pengen langsung nikah tanpa Tapi ngobrolin belum ini dulu, ngobrolin karena menurut hal aku ini hal dulu. ini yang paling penting dibandingkan kamu mau nikah di Betul. gedung mana, kamu mau menikah Betul. inspired wedding kamu seperti apa, itu Sebelum lebih itu penting. tolong Ya, obrolin dulu setelah menikah kalian mau gimana. betul. Karena acara yang kamu idam-idamkan itu, our wedding dream itu cuma berlangsung 3 hours maximum. Iya. Maksimum Ya, lagi sehari ada 3 lah. kali, ada 3 kali acara, 4 kali acara, udah itu That- paling that's lama it, banget gitu. 2 minggu deh kalau emang maunya paling lama banget 2 minggu. Tapi habis itu pernikahan kalian tuh more than 2 weeks. Iya, bakal Dan ya, yang insya kita Allah harapkan selamanya ya, gitu yang ya. kita harapkan adalah until we die gitu loh. Jadi Iya. kayak sampai mati kamu sama pasangan kamu yang ini Betul. cocok nggak kira-kira orang ini, satu, sepaham nggak tentang masa depannya, dua, jangan karena pengen banget nikah, keadaan pengen banget nikah, terus kan nanti nikah padahal kalian sebenarnya belum siap untuk Semuanya. nggak cuman punya anak tapi untuk Iya, semuanya. betul. Gitu. Walaupun pasti nanti ada surprise. Gini loh, yang bisa nggak disurprisein persiapkan. Karena nanti di perjalanan pernikahan tuh pasti bakalan banyak surprise. Yang surprise yang nggak bisa ditunggu-tunggu dan nggak ditunggu-tunggu, alias ada nggak surprise bisa, baik dan surprise makanya buruk. nggak bisa semuanya di prepare, memang iya. Makanya yang bisa di prepare, yang bisa diobrolin dulu. Karena paham banget sih di pernikahan pasti banyak surprise-nya. Jadi pas ngobrol pas udah nikah tuh yang surprise-nya aja gitu. Yang nggak surprise-nya Yang bisa dipersiapin di outlining dulu dari awal. Begitu Pastikan ibu dulu. muda kita, Ya wow, ampun. Ibu Nabila Maharani. ralat nyumam. Nyumam. Bukan ya, karena banyak banget yang Iya. 19 tahun udah punya anak, Ya aku kayak gitu-gitu. nggak lagi muda guys, biasa aja. Emang tua banget ternyata 25. Ya, Aku saya kira kakak masih kayak biasa gitu. 22 gitu loh, di Astagfirullahaladzim. bayangan aku. Oh amazing, makasih. Karena kayak terlalu baby face. Karena di Wow. karena di bayangan aku tuh kakak kayak masih 22. Terus kalau misalnya kakak 22, kayak aku bayangan aku masih 17 tahun. Idih. Terus Terus Padahal aku sama ya. sekarang 20 tahun, tidak. Onti. 17 tahun selama-lamanya. Enak banget. Udah, berarti Live segitu in a guys. teenage life. Sharing-sharingnya. Yes, segitu Terima dulu. kasih Terima banyak. kasih banyak Ibu Makasih. Nabila telah menjadi narsum kita pada hari ini. Kayak agak, ini satu arah ya.
Nggak Yes. bingung soalnya mau nanya balik tentang parenting gimana ya? Iya gimana ya, ini jujur jadi pelajaran buat aku sih, kayak pelajaran buat aku besok. Nantinya gitu. Nanti yang 6 tahun lagi, 7 tahun lagi. yang baik dipakai, yang kurang ditambah, yang jelek kurangin. Tuh. Jangan. Yes. Ya, Itu dulu guys, terima kasih banyak yang udah nonton Makasih, Siskes pada kali guys. ini. Bagi teman-teman yang mau add topik bisa banget di komen, Ya, DM message. betul sekali. Yes, dan jangan lupa untuk subscribe channel. Semuanya. Udah Semuanya capek itu channel coba kita. nyebutin. Tahu kan? Ada di Pokoknya sini. semua channel kita ini. Oke. Makasih banyak semuanya. Udah nonton Siskes. Wow. Bye. See you next Siskes. Dah.